apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini keluarganya Pak Mulyono, Pak Jokowi, ini teman-teman di abang nyebutnya Pak Mulyono itu, mesti ini mesti makin ketar-ketir ya, karena selain unjuk rasa di berbagai daerah, terus kemudian persoalan flexing anaknya dan anak dan mentunya banyak dipersoalkan, ini sejumlah aktivis penggiat anti korupsi sekarang menagih kembali janjinya ke, KPK karena mereka kan pernah melaporkan beberapa waktu yang lalu. Salah satunya itu yang melaporkan, kembali itu atau menagih janjinya itu adalah, Ubaidillah Badrun. Ini aktivis yang juga mengajar di Universitas Negeri Jakarta. Saya akan ajak Anda langsung bergabung dengan, Kang Ubed gitu. Assalamualaikum Kang Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Iya. Kemarin Anda itu datang ke KPK itu menagih janji, KPK atau membawa bukti-bukti baru lagi? Jadi itu keempat kalinya Mas saya datang Oh, udah sebetulnya 4 ke kali? KPK. Iya, jadi, Oke. Mhm, sekitar kan waktu itu awal Januari ya, lapor di mhm, tanggal 10, Januari 2022, mhm, kemudian tanggal 26 Januari, mhm, 2022 itu mhm, saya ke KPK juga karena mhm, juga telepon, diundang untuk, semacam diskusi ya, mhm, klarifikasi yang lumayan lama waktu itu hampir mhm, hampir 3 jam, mhm. Tapi Anda kemudian nggak saya dibiarkan sendirian kedinginan 3 jam gitu nggak ya? Di KPK ya? enggak, aduh panjang gitu. Oke. Kemudian, Mhm, ya ujung dari diskusi itu dengan tim klarifikasi, mhm, adalah bahwa agak sedikit, problem di situ mhm. karena undang-undang KPK sudah direvisi, Mas. Oh, oke. Gimana gimana? Jadi posisi KPK itu kan menjadi eksekutif ya. Mhm, mhm, Ketika KPK menjadi eksekutif, itu mhm. posisinya di bawah presiden, Presiden, oke. sehingga menurut orang KPK, Mhm, dia tidak bisa manggil presiden gitu. mhm, mhm. Padahal perkara yang Anaknya juga nggak bisa, anaknya juga? anaknya itu, memungkinkan sebetulnya, Mhm. cuman saya nggak tahu KPK nggak seberani yang saya bayangkan begitu ya, kira-kira begitu, Mas. Emang Anda membayangkan seperti apa sih KPK? Saya berharap karena KPK kan menjalankan undang-undang ya, Oke. dia mesti menjalankan fungsinya dengan baik ya, Mhm, siapapun kan di mhm. dalam hukum ada persamaan hukum, ada Iya, iya. equality, Mhm, di dalam hukum. mhm. Karena itu sebenarnya KPK bisa melakukan itu. Iya, iya. Nah, yang ketiga saya tahun lalu bulan Mhm, Agustus mhm. ke KPK juga, itu kalau Iya. itu didukung oleh ada, Rizal Ramli, ya Bang Mhm, Rizal dan mhm. Almarhum kawan-kawan ya? yang lain tuh, banyak Mhm, tuh, mhm, almarhum. Juga nggak serius tuh KPK merespon kita. mhm, Eee, nah kali ini ketika kemudian putra mahkota yang kedua itu, mhm, eee, ya menunjukkan hidup mewah ya saya mhm. kira karena satu perjalanan bisa kurang lebih 10 miliar gitu Mas, Mhm, mhm. Iya, iya. kalau bolak-balik bisa 20 miliar itu kurang lebih Mhm, ya. mhm, mhm. Jadi, Itu keuntungan jualan pisang berapa tahun kira-kira gitu ya? Gitu ya? makanya, apa, patut dicurigai gitu ya, Mhm, mencurigakan dan nggak rasional sih sebetulnya. mhm. Bagaimana, bisnis yang juga banyak bangkrut Mas sebetulnya Mas, Betul, betul. ya kan, Mhm, ada kalau nggak salah ada 5 bisnis saya yang bangkrut, mhm, di tengah situasi itu dan, dia menunjukkan, satu kehidupan yang saya kira, hidup mewah ya, karena mhm, menggunakan transportasi, jet pribadi yang dengan nilai harga yang sangat luar biasa. Nah fenomena itu membuat saya berpikir, bahwa ini nggak bisa dibiarkan, karena kan berita ini sudah viral ya, informasi tentang naik pesawat, privat itu ke Amerika dengan harga yang fantastis. Nah, saya melihat, eee, fenomena atau peristiwa gaya hidup mewah putra presiden itu, eee, ada celah untuk menjadi konfirmasi kebenaran yang, saya laporkan 2,5 tahun yang lalu, Mas. Jadi gaya hidup mewah anak-anaknya, ya khususnya yang terakhir ini, yang kemarin rame, itu telah mengkonfirmasi kebenaran laporan saya. Artinya sebenarnya KPK itu memungkinkan, memanggil, memeriksa yang bersangkutan. Karena ternyata kan tahun lalu juga yang baru diputuskan bulan April lalu, Mas, ya,
itu kan tahun lalu ada flexing dari sebuah keluarga yang kemudian ayahnya adalah kepala bea cukai di Makassar, di Sulawesi Selatan. Itu kan saya lihat gara-gara itu gitu, Iya, anak dan istrinya yang flexing pamer kekayaan, lalu mhm, KPK dengan betul, cepat mhm, menelusuri kekayaan dari keluarga ini. Ternyata kan kemudian ayahnya kepala bea cukai, lalu kemudian ditelusuri hartanya, ternyata kemudian ketahuan dari 2012 sampai 2023 itu ada gratifikasi gitu. mhm mhm, Jadi canggih tuh KPK sebetulnya, bisa menelusuri mhm dari gaya hidup mewah dulu gitu, lalu mhm masuk, lalu ditelusuri hartanya, lalu ternyata banyak gratifikasi, angkanya miliaran rupiah gitu. mhm Dari situ kemudian jadi tersangka tuh mhm kepala bea cukai itu, dan diputuskan kalau tidak salah bulan April lalu itu mhm hukumannya kurang lebih 10 tahun ya. mhm Jadi saya membandingkan peristiwa itu, Mas. Di satu mhm sisi ada keluarga kepala bea cukai di Makassar yang begitu cepat mhm ditelusuri hanya gara-gara hidup mewah. mhm Lalu di saat yang sama sekarang mhm kita melihat gaya hidup mewah putra mahkota yang kedua itu, mhm lalu KPK masa diam gitu. mhm mhm, iya iya iya, Dari mana itu? Apakah itu pribadi? mhm Kalau pribadi sekaya itu, mhm mhm atau gratifikasi. Kalau gratifikasi, orang nggak mungkin dong ngasih gratifikasi sebuah perjalanan dengan harga hampir 10 miliar satu mhm perjalanan, mhm, kalau iya, dia bukan putra presiden. Maka betul, dari titik itu sebetulnya bisa masuk kategori gratifikasi. mhm Nah, kalau gratifikasi, kenapa sebabnya? Karena dia anak presiden. Jadi sebetulnya dalam logika hukum bisa saja gratifikasi itu karena faktornya presiden. iya iya iya, Ya, karena pengaruh bapaknya seperti ya, juga jual beli pengaruh bapaknya gitu ya? betul. Mhm Begitu juga gratifikasi-gratifikasi yang sebelumnya yang saya laporkan gitu, nggak mungkin, mhm dilakukan tanpa ada korelasinya dengan ayahnya yang punya pengaruh besar sebagai presiden. mhm Sebetulnya gratifikasi mau dikasih ke presiden, mhm, tapi lewat anaknya kan kira-kira begitu, bisa jadi iya, begitu. mhm mhm Makanya itulah pentingnya KPK untuk memanggil, mhm ya kan, untuk mhm menelusuri apakah betul itu gratifikasi mhm atau, dimaksudkan apa gitu. mhm mhm, Meskipun kalau kami sih melihat dalam kajian hukum yang, cukup presentatif, itu kategorinya gratifikasi. iya Eee, iya, saya kira itu Mas, makanya ya saya bismillah, nggak ada mhm kepentingan apapun kecuali kita ingin bangsa ini lebih baik, mhm agar pola-pola kekuasaan yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu, berakhir, atau mhm, minimal menjadi minimalis begitu loh praktek-praktek KKN itu. iya iya iya, Masa sudah 26 tahun reformasi masih kayak gini aja? mhm Sudah mhm 97 tahun Indonesia merdeka masih seperti ini, kan kita sedih sebetulnya. Kami yang akademisi di kampus mengajarkan hal-hal etik, dan mengajarkan sosiologi korupsi misalnya, mhm mengajarkan tentang bagaimana bahaya korupsi di dalam praktik demokrasi, bahaya korupsi dalam birokrasi dan seterusnya. Lalu kemudian kita dihadapkan, dipertontonkan dengan praktek, korupsi nepotisme yang merajalela. iya iya iya, Mengapa merajalela? Karena indeksnya kan memang ambruk kan Mas, hanya skornya mhm mhm, 34 gitu. Jadi kita semua based on data kok, iya mengapa kita lakukan ini. Saya iya, kira oke. itu Mas. Oke, terus apa kemarin responnya, dari KPK? Apakah masih laporan Anda dianggap klasifikasinya masih DUMAS saja, hanya pengaduan masyarakat saja? Iya, kan terakhir itu kalau tidak salah, melalui juru bicara ya, sebelum saya Mhm ke sana kemarin, mhm, itu diarsipkan Mas. Diarsipkan itu diarsipkan, artinya iya. sewaktu-waktu bisa diungkap kembali. Nunggu Dan setelah itu Pak Jokowi nggak berkuasa gitu iya maksudnya? iya, jadi itu Oke, kan, mmm, dokumen itu bisa usianya sampai 20 tahun kalau tidak betul, salah menurut oke, aturannya ya. terus? Sehingga memungkinkan itu dibongkar kembali. Nah, ketika, kami, ke sana, karena respon Mhm sebelumnya kan KPK bilang, "Itu nggak ada pejabat negaranya," gitu, yang saya mhm laporkan. Ada, karena mhm, pertama ada pejabat negara, wali kota, ya mhm. kan, waktu itu wali kota sekaligus menjadi, Yes, kan bukan komisaris hanya utama. Kaisang yang Anda laporkan kan, Gibran juga Iya, ya waktu waktu itu iya ada iya, pejabat negara. mhm Kemudian yang kedua, Kaisang itu anaknya pejabat negara, mhm yaitu presiden. Ya, yang ketiga presiden itu sendiri, presiden itu kan pejabat negara. mhm, Lalu ada duta besar di situ, ada duta besar, Korea Selatan yang iya kemudian diduga itu adalah gratifikasi jabatan gitu. iya
Jadi sebetulnya yang kami sampaikan itu ya basisnya di situ ada pejabat negara. Mmm. KPK bilang nggak ada, apa yang nggak ada? Oh itu semua yang nama-nama itu Iya pejabat iya iya. negara gitu. Iya iya. Nah, ya karena KPK posisinya sudah di bawah presiden sebagai Mmm, eksekutif, mhm, akhirnya situasinya seperti itu. Ya mhm, kita sabar, diam, kemudian kita coba datang lagi gitu, mhm, mengingatkan dan mhm, seterusnya. Sampai terakhir ya kemarin itu. Mudah-mudahan sih ini menjadi momentum untuk KPK, membongkar agar ini menjadi pelajaran berharga Mas untuk mhm, presiden-presiden berikutnya. iya. Jangan lakukan lagi pola-pola model begini. Mhm Kan mhm. dalam sejarah demokrasi kita rusak gara-gara KKN ini. Betul 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 betul. Jadi Ya. sekali lagi sebentar sebelum Anda teruskan itu, jadi Ya. yang ini statusnya diarsipkan begitu ya? Nyebutnya selalu begitu ya itu ya? Iya, yang sebelumnya itu Mas, Oke. yang apa, laporan sebelumnya itu diarsipkan. Kalau Nah, ini ya? kalau yang terakhir ini, Mmm, saya ketemu di Office 1 ya, di, mhm, Dumas itu, agak lama juga kemarin Mas, hampir oke. 1 jam kurang Mhm lebih ya, mhm 1 jam karena mendiskusikan, kita ngecek dulu yang laporan yang lama posisinya di mhm mana, ya ternyata memang mhm diarsipkan. mhm mhm Kemudian, eee, kami datang ke sini untuk semacam menagih janji ya, mhm atau menagih perkembangan dari laporan yang sebelumnya, mhm eee, dihubungkan dengan konteks hari ini, mhm karena kebetulan putra mahkota yang juga saya laporkan itu mhm bergaya hidup mewah gitu. mhm 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 Yang gaya hidup mewah ini di dalam, rezim sekarang itu kan kemarin yang tadi saya sebutkan ada contoh gara-gara gaya hidup mewah kemudian sang betul. kepala bea cukai dipenjara gitu. Nah Mhm kalau kalau masa sama rakyat atau sama level birokrasi yang jauh di bawah presiden KPK berani, mhm sementara ini anak presiden yang sebetulnya menjadi contoh mhm ya dari apa, bangsa ini kok nggak berani. Jadi kan aneh gitu kalau KPK nggak berani. Makanya kami sampaikan juga, kita harus sama-sama untuk memberantas korupsi dan semua siapapun di dalam hukum kedudukannya sama. mhm Jadi mhm kalau kalau kepala bea cukai Makassar itu digeledah, didatangi, dicek semua hartanya, kenapa sekarang tidak berani KPK untuk menggeledah itu, putra mahkota itu dan, ya bisa jadi sampai ke presiden kan begitu. ya, Saya oke. kira itu Mas. Ya tersirat nggak kira-kira mereka menyatakan, "Ini kelihatannya akan, kami arsipkan tapi kita tunggu ya setelah nanti Pak Jokowi turun," gitu. Ada tersirat Eee, itu nggak? Kemarin sih bilang, "Kami terima laporannya," gitu, nggak ada Mhm kalimat, diarsipkan. Kami mhm. terima laporannya, akan kami pelajari, Oke, dan kalau kita lihat respon dari, komisioner KPK memang ada tanda-tanda ya mungkin sedikit positif ya, Mas. Mudah-mudahan sedikit positif betulan. positif. Oke, mhm Karena, kalau nggak salah Pak Alexander Marwata ya, mhm, yang ya, narasinya mhm, kemudian menarasikan, eee, ada kesan bahwa dia akan berani untuk memanggil, ya, Kaisang. untuk Kita mengklarifikasi berharap gitu ya, iya, diklarifikasi gitu. Mhm betul. Kita mhm berharap itu terjadi mhm agar, ya menjadi terang benderang sebetulnya apa yang kami laporkan itu, mhm, memiliki kebenarannya sendiri. ya. Saya kira itu, Mas. Ya kan selain Anda saya membaca juga masyarakat anti korupsi juga melaporkan itu ya soal penggunaan ini ya dan Oh saya iya, itu ya gayung bersambut tuh, Mas. ya gimana gimana Saya gimana? setelah Mhm setelah saya kemudian ada masalah anti korupsi, mhm sebetulnya di dalam laporan kita itu mhm. sempat menyinggung apa yang disampaikan oleh Mas anti korupsi itu. Oh, oke. Cuman, saya bilang itu baru analisis. Mhm Karena kan mhm dihubungkan dengan, mhm semacam ya gratifikasi dengan perusahaan, mhm ini ya, startup ya, mhm apa, e-commerce itu, mhm. eee, kita sampaikan Mas, secara lisan kalau yang itu. Ah, oke Eee oke. karena kemudian kita juga pahami, saya kebetulan ada diskusi sebelumnya itu bukan diskusi, tiba-tiba ada jurnalis yang mantan, Mhm. karyawan dari perusahaan itu Mas. Oke, heeh, Mantan terus? karyawan dari perusahaan itu yang dilaporkan oleh Maki itu Mhm cerita memang ada investasi besar dalam beberapa waktu yang lalu, mhm. dari seseorang yang terkait dengan apa yang saya laporkan begitu. Oke, ya. Jadi, saya kira rasional kalau Maki juga melakukan itu Mhm, dengan jadi memperkuat ya, saling memperkuat Kak. Apa oke. yang kami lakukan ditambah lagi Maki, itu KPK mestinya makin terang tuh, tinggal Mmm, panggil aja ya ya. sebetulnya. Nah ini kan saya membaca juga sebenarnya apa, media sosial tuh banyak sebenarnya ingin melaporkan itu, tapi mereka khawatir itu atau mereka banyak yang skeptis nanti kasusnya sama seperti yang Anda alami begitu, cuman diarsipkan saja seperti itu, ya.
Mungkin Anda karena ini Anda cukup punya pengalaman karena sudah sampai 4 kali datang. Iya, Apa tip Anda yang apa, bisa Anda bagikan supaya lebih mantap lah laporan itu kalau Anda nantinya akan melaporkan lagi? jadi sebetulnya ya pertama kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar ya, Mas, Mhm, yang, sesuai dengan hukum dan hak-hak warga negara dan seterusnya. Yang kedua tentu based on data dan punya argumen hukum yang kuat. Poin ketiga saya kira yang, kemudian, menjadi ini ya, perhatian kita bahwa proses yang kemarin, eee, kami datang KPK itu kan, eee, diterima Mas. mhm, Jadi diterima, dengan baik, kemudian akan, bahasanya itu akan kami verifikasi lebih mendalam, mhm, tapi kami juga menyampaikan pesan-pesan penting bahwa, mhm, KPK masih berpihak kepada kepentingan hukum, mhm, bukan pada kepentingan, kekuasaan. mhm, KPK masih berpihak pada kepentingan rakyat banyak, kepentingan, demokrasi, ya, kepentingan memberantas korupsi yang utama itu kan. Jadi memang, diskusinya lebih kepada proses itu, mhm. panjang lah pokoknya kita ingin menyampaikan beberapa pesan penting terkait dengan, betapa pentingnya KPK menjalankan fungsinya sebagaimana, yang ada di dalam undang-undang. Iya iya. Jadi, Saya kira sebenarnya yang penting apa ya, mendorong keberanian KPK untuk bertindak gitu ya, tanpa pandang bulu gitu ya. iya betul Iya, Mas, mhm, karena kan yang terjadi tadi yang saya sampaikan ada semacam, ya tebang pilih begitu mhm dalam mhm, proses, penegakan pemberantasan korupsi. Saya iya. kira ini waktunya KPK untuk tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Oke. Momentumnya saya kira sekarang. Ya, jadi menurut Anda kalau ada teman-teman juga yang mau ikut mengadukan, nggak perlu ragu dan nggak perlu khawatir akan mengalami hal yang sama seperti Anda gitu ya? Iya, makin banyak yang mengadukan, melaporkan makin bagus. Mhm, Karena tadi tekanan publik, kemudian, kalau kita lihat kemarin peristiwa di DPR kan begitu fenomenanya. mhm, betul. Ternyata, ketika, DPR ya, yang mau mengamputasi putusan MK nomor 60/70, Mhm, itu kan menjadi batal karena mhm, kekuatan, publik yang begitu besar. mhm, Di Indonesia rupanya, eee, keputusan-keputusan politik penting itu jarang mendengarkan rakyat. Tapi mhm, begitu rakyat sudah udah speak up begitu mhm, dengan mhm, kekuatan yang begitu besar, mhm. baru mereka, mengalahkan. Ini sebetulnya ini parah sebenarnya DPR ini, Mas. Artinya ya seperti itu ya. Nah, saya berharap KPK nggak begitu gitu. Iya iya Kan iya. KPK cukup cukup paham bagaimana menegakkan hukum. Mhm, Masa KPK menunggu diduduki oleh ratusan ribu orang begitu, heeh, iya iya karena iya, tingkat kekesalan mhm, publik yang kekesalan publik yang begitu luar biasa. iya Saya iya, kira kecepatan KPK merespon akan mengurangi potensi itu gitu. iya Jangan iya. kayak DPR lah kira-kira begitu. Ya, ini menarik ini tadi ada pernyataan Anda, jangan, Mhm. KPK menunggu diduduki rakyat dulu baru bertindak, begitu ya? Iya, Ya, betul. iya, oke. Karena Baik, karena ya kan kalau pola begitu kayak ini Mbak, ada teorinya ya, teori politiknya apa namanya itu, mobkrasi begitu. iya Jadi mopgresi ya, kekuasaan tuh ngambil ngambil keputusan berdasarkan, mobilisasi massa kan gitu. mhm mhm, Itu kan menunjukkan satu pemerintahan tidak modern. betul betul. Masa seperti kembali ke abad lalu, abad ke-8 gitu, Amok gitu ya, kekuasaan harus dipegang amok iya, dulu baru kemudian mau ngamuk dulu dijalankan ya? baru Ya, baru mhm menjalankan, kan aneh. Saya kira KPK nggak begitulah mestinya kan. Tapi mhm kalau kemudian juga KPK nggak mendengarkan mhm kebenaran, objektif yang sedang terjadi itu, mhm, saya kira ya potensi itu memungkinkan juga terjadi di KPK di yes, saat-saat sekarang ini ya. ya. Saya kira itu Mas. Oke baik, terima kasih, Ubaidah Badrun, seorang Sama-sama Mas. aktivis korupsi dari Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.